ada 5 orang beliau menikah. Nanti pembahasan tentang nasab belakangan. Kemudian ada 3 orang anak. Jadi rata-rata para sahabat ini banyak istrinya. Ya, pertama ini yang awal yang melahirkan Usamah ini adalah Ummu Aiman, Barokah binti Sa'labah. Ini awalnya juga pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya budaknya Rasul juga, dimerdekakan oleh Rasul. Dari pernikahan ini punya anak namanya Usamah, sehingga Zaid ini kunyahnya adalah Abu Usamah. Kemudian beliau pernah menikah dengan Zainab binti Jahsy al-Asadiyah dari Bani Khuzaimah. Yang ini ceritanya cukup mengharu biru. Di dalam Al-Quran ada sampai nama Zaid ini salah satu-satunya sahabat yang disebut namanya secara langsung di dalam Al-Quran. Ini Zaid. Tapi tidak punya anak dari Zainab binti Jahsy. Kemudian yang ketiga, beliau menikah dengan Ummu Kulsum, ya, putrinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang ini kemudian punya anak bernama Zaid. Jadi bapaknya Zaid punya anak diberi nama Zaid. Dan ini wafat saat kecil. Kemudian punya putri namanya Ruqayyah. Jadi anak beliau 3 itu, yakni Usamah, Zaid, dan Ruqayyah. Kemudian yang keempat, ya, beliau menikah dengan Durrah binti Abu Lahab. Jadi anaknya Abu Lahab dinikahi oleh Zaid dan bercerai tanpa ada anak. Kemudian yang kelima, beliau ini saudara iparnya Zubair bin Awam, ya, menikah dengan Hindun binti Awam, juga tidak punya anak. Yang menarik di sini disampaikan oleh penulis kitab bahwasanya Ummu Kulsum ini sebetulnya dilamar oleh banyak orang. Zubair bin Awam, kemudian Zaid bin Harithah, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Al-As itu melamar Ummu Kulsum, putrinya Uqbah bin Abi Mu'aid saat hijrah ke Madinah. Kemudian si Ummu Kulsum ini mendatangi Rasulullah, minta saran siapa yang diterima. Kata Rasulullah, ya nikah dengan Zaid bin Harithah. Dan punya anak ini Zaid dan Ruqayyah. Ini sekitar keluarganya Sayyidina Zaid. Nah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa di keluarganya Sayyidina Zaid itu, yang pertama, beliau ini bercerai dengan, ya, beberapa istrinya tadi, ya, Zainab binti Jahsy, kemudian Daurah binti Abu Lahab ini bercerai juga. Ya. Kalau yang ini Ummu Kulsum ini juga bercerai. Nah, yang menjadi kisah banyak kalangan kemudian dipelintir-pelintir itu adalah kisah perceraian Zaid bin Harithah dengan Ummul Mukminin yang akhirnya jadi istri Nabi, yakni Zainab binti Jahsy. Saya tidak ingin menyampaikan ceritanya terlalu panjang, bisa dibaca sendiri. Saya cuma ingin menggarisbawahi bahwasanya kejadian perceraian Zaid dengan Zainab binti Jahsy setelah awalnya menikah itu juga karena turun ayat itu, ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu asal muasalnya kan Rasulullah melamar Zainab binti Jahsy, sudah senang dilamar oleh Rasul. Tapi ternyata yang lamaran Rasul ini bukan untuk Rasul tapi untuk Zaid. Akhirnya mereka tidak mau terima sebetulnya. Kenapa? Adat di masyarakat Arab, Zainab ini orang terpandang dari kalangan bangsawan Arab. Sementara Zaid ini hanyalah maula, bekas budak. Kenapa terjadi pernikahan? Ya untuk tadi memberikan
gambaran bahwasanya ketakwaan itu yang lebih utama. Arab dengan non-Arab itu tidak ada yang lebih mulia kecuali yang paling bertakwa. Makanya turun ayat itu memberikan pelajaran untuk agar melihat sesuatu itu karena ketakwaan. Akhirnya menikahlah itu Zaid dengan Zainab. Jadi Zainabnya juga merasa ini tawakallah kepada Allah. Sudah sampai saran Rasulullah, sampai Rasulullah ya yang melamarkan untuk Zaid, sampai turun ayat. Nah itu tawakalnya Zainab kepada perintah Allah Ta'ala. Nah tetapi yang sebagaimana keluarga pada umumnya, kadang ada perbedaan status itu bisa jadi tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Ya ada konflik biasalah begitu. Jangankan beda status ya, beda hobi saja kadang bisa terjadi friksi. Jadi itu sifat yang manusiawi. Satunya tidurnya senengnya gelap, ya. Satunya tidurnya senengnya terang. Kalau tidak bisa mengatasi itu jadi konflik. Yang terjadi memang ada konflik ya antara Zainab binti Jahsy dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, dan kemudian juga kalau tidak bisa diselesaikan perceraian itu menjadi salah satu jalan keluar. Nah kemudian yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai contoh oleh Allah Ta'ala untuk menghapuskan satu adat yang sudah berurat berakar di masyarakat tentang status nasab dan adopsi, di mana orang-orang Arab waktu itu memandang anak angkat itu seperti anak kandung. Makanya di awal tadi diceritakan ya Zaid ini anakku, aku mewarisi dia, dia mewarisi aku. Panggilannya Zaid bin Muhammad. Gimana membatalkan tradisi yang sudah berurat berakar ini? Itu kalau sekedar dilarang kurang mantep. Perlu contoh, sehingga Allah jadikan Rasulullah sebagai contohnya sendiri. Jadi banyak pelajaran dari keluarga Zaid bin Harithah ini. Pertama tadi ketika memandang kemuliaan, tidak ada bedanya bekas budak dengan bangsawan. Itu yang Allah hancurkan ya, pemahaman itu di tengah kalangan orang Arab yang memang merasakan tidak enaknya memang Rasulullah ya. Tidak enak terus terang itu, melanggar adat itu tidak enak. Tapi karena ini perintah Allah, mau nggak mau laksanakan. Yang kedua, setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, Rasulullah jadi contoh untuk tadi menghapuskan hukum adopsi, di mana anak angkat itu statusnya bukan anak nasab. Sehingga bekas istri anak angkat itu bukan seperti bekas istri anak nasab. Bekas istri anak angkat ya boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Makanya Allah kemudian turunkan ayat ini ya, Al-Ahzab ayat 37. Falamma qala Zaidum minha watara. Tatkala Zaid telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, telah menceraikannya, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab binti Jahsy itu. Jadi Allah sendiri yang menikahkannya, sehingga ini jadi kebanggaan bagi Zainab binti Jahsy. Kalian dinikahkan oleh wali kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah. Turun ayat ini. Nah di antara ilat dari atau alasan kenapa dinikahkan itu ya, likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, agar orang yang beriman itu tidak ada keberatan ya, untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka idza qadau minhunna watara, kalau sudah dicerai. Jadi ini pelajarannya, ketakwaan itu yang menentukan derajat. Yang kedua,
Dengan ayat ini terhapus sistem tabani itu. Tabani pengadopsian anak. Tidak boleh. Kalau nasabnya sampai menasab disandarkan kepada bapak angkat. Dan tetapi kalau merawat ya tidak apa-apa, merawat. Tetap anaknya si fulan ya. Kalau bukan mahram ya memang bukan mahram. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang kedua pelajarannya sebagaimana yang di awal tadi, larangan menganggap anak adopsi sebagai anak sendiri. Ini jelas dari ayat tadi, dan juga ketika Rasulullah itu menikahi Zainab binti Jahsy, itu masih ada suara-suara begitu dari kaum munafik ya, mengatakan Muhammad itu melarang kita menikahi istri anak kita yang sudah dicerai, tetapi dia melanggar sendiri, dia menikahi mantan istri anak angkatnya. Akhirnya turun ayat ini ya, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu adalah perkataan kalian dengan mulut-mulut kalian. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian Allah katakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, yakni anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya anak angkat itu tidak boleh binnya itu dibinkan ke bapak angkat. Tidak boleh. Setelah turun ayat ini.